Nah, ini beberapa gambar label ya yang bisa diterapkan di masing-masing tempat kerja teman-teman ya. Nah, ini ada contoh dokumentasi 5R ya. Ini 5R ini ibaratnya kita punya anak, punya mainan ya berantakan ya, maka hal yang paling gampang untuk dibersihkan adalah ya dirapikan mainannya ya. Dipisahkan, dibedakan mana boneka, mana pesawat, mana Lego ya. Sehingga ketika dibutuhkan ya mereka tidak tidak menghambur semuanya ya. Ya. Nah, ini sebuah sistem untuk mengisolasi ya. Jadi ketika mau mengerjakan sesuatu hal, contohnya mau benerin listrik atau lampu, maka hal yang pertama kali adalah mengisolasi. Tentu hal yang paling sederhana adalah mematikan lampu. Selain mematikan lampu, biasa yang kita lakukan adalah menurunkan sikringnya. Nah, ketika menurunkan sikringnya, tentu harus dibuatkan sebuah sistem yang kita kenal dengan istilah namanya LOTO, lock and tag. Lock itu menggembok, tag itu tagging, memberikan label. Jadi eh, apa namanya meterannya ataupun sikringnya itu digembok ya. Mungkin kalau rumah-rumah zaman dulu biasanya meteran di depannya biasa dalam bentuk box yang ada gemboknya ya. Kalau rumah sekarang biasanya terbuka begitu saja. Padahal itu adalah salah satu metode untuk mengisolasi ya. Selain dari segi keamanan, ya satu sisi adalah sebagai bentuk isolasi. Ya, sehingga siapapun ketika dia mau melakukan perbaikan, tidak ada sembarang orang langsung dinyalakan. Tentu ini berlaku buat semua pekerjaan. Akan sangat berbahaya kalau tidak dilakukan sistem loto. Maka yang terjadi adalah dia melakukan sebuah aktivitas dan tanpa sengaja ada orang yang menghidupkan atau menyalakan. Ya. Nah, loto adalah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir. Nah, ini prosedur umumnya ya tentunya mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, serta memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Di dalam sebuah sistem K3 ada yang namanya izin. Kenapa ada izin bekerja? Tentu konsep izin ini identik dengan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang beresiko, di mana menyebabkan fatality atau meninggal dunia. Artinya, teman-teman, dalam membuat suatu prosedur, ada tempat-tempat tertentu yang wajib mendapatkan izin. Bicara tentang izin pekerjaan, seperti yang saya sampaikan bahwa ada suatu pekerjaan yang memang perlu izin, ya. Jadi, tolong perhatikan. Ya tentu ya ini perlu adanya pemahaman serta pengetahuan yang dimana teman-teman harus bisa membedakan apakah sebuah proses itu perlu izin atau tidak. Kadang kala kita ketika memerintahkan yang penting dikerjakan ya.
Tentu ini sangat berbahaya kalau kita tidak paham apakah pekerjaan itu beresiko tinggi atau tidak, ya. Kalau kita tidak paham, maka yang terjadi ya tadi, yang penting pekerjaan itu selesai. Padahal bisa jadi ada beberapa tempat-tempat pekerjaan yang memang bisa menyebabkan sifatnya fatality. Inilah pentingnya mendapat sebuah izin. Ya. Nah, izin pekerjaan berbahaya atau resiko, yang pertama adalah izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non-rutin yang mengandung bahaya atau resiko tinggi di tempat kerja. Yang kedua, izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau kondisi atau lokasi aman untuk dilangsungkan pekerjaan berbahaya atau resiko tinggi. Yang ketiga, pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersangkutan dengan petugas K3 perusahaan. Ya, contohnya pekerjaan pengelasan, gerinda, bekerja di ketinggian, konstruksi, perbaikan di ketinggian, pekerjaan yang berkaitan dengan listrik, dengan arus yang sangat besar, pekerjaan galian, pekerjaan menggunakan alat besar, perbaikan tangki, perbaikan perpipaan, ruang terbatas, dan tentunya masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap membahayakan dan bersifat fatality. Nah, di dalam suatu teori hierarki tadi, kita kenal bahwa APD menjadi sebuah pilihan terakhir ketika memang kita tidak bisa dikendalikan. Ya, kita tahu yang namanya bahaya di tempat kerja ada sesuatu hal yang kita tidak sanggup untuk kita kendalikan. Ya, ada sesuatu pekerjaan di luar kontrol kita. Maka salah satu bentuk pelindungan yang dimungkinkan adalah menggunakan APD. APD adalah benteng terakhir untuk melindungi tubuh kita sebagai pekerja. Namun, perlu diperhatikan bahwa APD bukanlah hal yang dapat melindungi tenaga kerja 100%. Maka hal yang paling terpenting adalah dengan menerapkan eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi. Ketika resiko bahaya itu sudah dikendalikan, ketika bahayanya sudah dikurangi, maka APD dapat kita terapkan sehingga bahaya yang diterima oleh kita tidak besar. Kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Penyakit akibat kerja. Ya, tadi sekilas udah saya singgung tentang penyakit akibat kerja. PAK adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ya, dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, antraks, silicosis, asbestosis, low back pain, white finger syndrome, dan sebagainya. Faktor penyebab dari PHK, ya tadi ada bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi.
Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya PAK umumnya terjadi dalam kurun waktu yang panjang. PAK tidak, bukan tidak ya, PAK sangat jarang terjadi dalam waktu yang singkat. Ya, maka tujuan akhir ending dari K3 adalah menjaga keberlangsungan hidup kita selama bekerja. Nah, ini buat teman-teman pekerja, ya, pastikan teman-teman pekerja diberikan keterangan tentang bahaya-bahaya tempat kerja, bahwa teman-teman juga wajib menggunakan APD kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Yang ketiga, ya wajib memenuhi syarat K3. Yang keempat, ya minta ke pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3. Dan yang terakhir, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini syarat dasarnya ya di Undang-Undang 170 ya. Oh, ini nanti ya saya rasa itu tadi tentang dasar-dasar K3 ya.